Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, baik. Kalau misalkan sehat semuanya, ini tentunya di siang hari ini juga semangat ya. Masih ingat ya jargonnya ya? Coba saya ulang sekali lagi. Kalau misalkan nanti saya bilang Masterclass Uprintis 2022, jawabnya berdaya UMKM-nya, maju perekonomiannya. Bisa ya? Oke? Oke, nanti kalau misalkan yang paling semangat entah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta atau di Bali, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa hampers cantik dari Mustika Ratu. Oke, coba saya ulang sekali lagi. Masterclass Uprintis 2022, berdaya UMKM-nya, maju perekonomiannya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Pada week kelima ini semuanya juga tentunya masih sangat semangat untuk mengikuti materi-materinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini di minggu kelima kita akan terbagi di dalam 2 sesi. Nah, untuk sesi pertama nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana sih cara memaksimalkan income melalui strategi digital marketing. Karena yang kita tahu pasti dari kita semuanya para pengusaha hebat Indonesia menginginkan target omset itu tercapai di setiap tahunnya ya. Nah, salah satunya yang bisa dimaksimalkan adalah di digital marketingnya. Nah, dan sesi kedua kita nanti juga akan membahas tentang finance for business, di mana kita juga penting sekali mempelajari tentang literasi keuangan dalam pengelolaan bisnis. Gimana ya kalau misalkan udah jadi pengusaha tapi tentang literasi keuangannya tidak diperhatikan. Nah, jadi kita belum tahu nih apakah usaha kita ini aman secara omset ataupun labanya, nanti tentang beban-beban yang lain-lain gitu ya, nanti kita akan membahas pada sesi kedua. Nah, di dalam sesi pertama nanti kita akan dibimbing langsung oleh Ibu hebat dari Bandung. Selamat siang Ibu Dini, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Rani, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Dini, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Luar biasa Mbak. Luar biasa. Wanita-wanita luar biasa jadi tambah semangat ya pada siang hari Baik, ini. siap. Terima kasih Bu Dini telah hadir pada siang hari ini. Nah, tentunya Bu Dini akan membahas tuntas ya, gimana sih cara memaksimalkan income melalui strategi digital marketing. Nah, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan Bu Dini melalui kurikulum vitae yang akan saya bacakan. Berikut untuk kurikulum vitae beliau. Baik, yang akan menemani kita pada siang hari ini beliau adalah Ibu Dini Salmiah Fitrah Ali. Beliau merupakan dosen di Universitas Telkom Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran. Selanjutnya juga bersekolah di London School of Public Relations. Dan saat ini juga sedang menempuh S3 di Universitas Pajajaran. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan ya Bu Dini. Amin, makasih doanya Mbak Rani, doanya juga Bapak Ibu. Tentunya beliau juga telah mengikuti beberapa training dan juga working experience-nya sangat luar biasa sekali ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian yang ada di layar. Nah, tentunya yang pada siang hari ini beliau akan membahas tentang gimana sih cara memaksimalkan income kita melalui platform digital marketing. Pasti Bapak Ibu di sini juga mungkin sudah ada yang memulainya gitu ya. Tinggal gimana sih cara memaksimalkan gitu. Sok mangga Ibu Dini untuk memulai materinya. Silakan Ibu. Atur nuhun Mbak Rani, selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Saya juga melihat Ibu Novita. Selamat siang kok, selamat pagi. Semangatnya yang pagi ya. Iya, saking semangatnya ya Bu Dini. Semangatnya terasa pagi ya. Selamat siang semuanya, semangat pagi ibu-ibu hebat semuanya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian. Ada bapaknya juga kah? Oh, ada bapak juga ya yang hadir ya pada siang hari ini. Boleh tolong diaktifkan dong kameranya. Nah, rasanya lebih seru kalau kita ngobrol melihat ekspresi juga ya. Sekali lagi juga selamat siang. Saya melihat ada Mbak Desti juga di sini ya.
Sekali lagi juga untuk Ibu Novita, selamat siang. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya izin boleh share screen ya Mbak Rani ya? Iya, mangga Ibu. Nah, ini saya belum diberikan izin nih untuk bisa share screen ya. Tolong Bapak Miminnya untuk Miminnya tolong diberikan kesempatan untuk sharing. Pada siang hari ini kita sudah tadi disampaikan oleh Mbak Rani, kita akan bicara masalah bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan income gitu ya. Siapa sih yang nggak mau meningkatkan income, benar nggak Bapak Ibu? Ada yang nggak mau meningkatkan income-nya, terutama para businessman dan businesswoman semuanya pasti salah satu saya rasa yakin, tujuannya adalah untuk memaksimalkan income kita. Nah, salah satu caranya adalah yang kita akan bahas, kita fokuskan pada siang hari ini adalah mengenai strateginya mengenai digital marketing. Ya, saya tidak usah sampaikan lagi. Nanti ada kontak person saya bila Bapak Ibu perlu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan senang hati. Saya ingin awali dulu, kalau bicara digital marketing, Bapak Ibu mau nggak mau kita harus bicara sedikit mengenai perkembangan dunia internet. Karena digital marketing itu muncul dengan adanya ekspansifnya, berkembangnya dengan sangat luar biasanya digital marketing ini karena ada internet gitu ya. Nah, ini data yang saya ambil di tahun 2022 ya, data ini pasti akan terus berkembang pesat. Kita baru berapa hari beranjak dari Februari 2022 aja sebenarnya datanya sudah akan berubah ya, tapi belum ada. Data terakhir bayangkan ada 204,7 miliar pengguna internet users ya. Ini di seluruh dunia ya. Ini yang saya ambil di Indonesia doang loh Bapak Ibu, saya udah ngambilnya Indonesia tadinya saya akan luaskan tapi udah deh, yuk kita fokus di Indonesia aja udah segini. 204,7 miliar. Ini baru pengguna internetnya. Dan kita jadi ingin tahu kalau gitu ngapain aja sih kok meningkat banget, banyak sekali sih orang yang ingin menggunakan internet ini gitu ya. Nah, ternyata yang menggunakan ini paling pertama tuh mau ngapain sih? Apa sih reason alasan utamanya menggunakan internet ini? Ternyata 80,1% orang mencari informasi ya. Jadi semua orang membutuhkan informasi. Informasi apa saja banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu juga adalah bagian dari informasi itu sendiri ya. Nah, sekarang kalau udah bicara bahwa begitu banyak orang menggunakan internet dan menggunakan media sosial untuk informasi, nah sekarang kita bisa lihat berapa banyak sih di Indonesia ini yang menggunakan pengguna media sosial. 191,4 miliar loh bayangin. Ya, ditambah satu lagi dengan inilah data yang saya ingin sampaikan karena waktu saya 1 jam, saya harap saya akan langsung bisa nanti ini hanyalah sebagai penghangat aja warming up-nya ya. Saya nggak bisa bahas satu persatu, tapi bisa Bapak Ibu lihat dua terbesar adalah di sini WhatsApp dan Instagram. Ya, kalau WhatsApp mungkin satu hal yang sudah sangat umum Bapak Ibu gunakan untuk berjualan. Tapi Instagram menjadi sangat powerful karena Instagram ini punya beberapa features nanti yang mungkin Bapak Ibu gunakan juga selama ini untuk menjadi bagian tools dalam melakukan digital marketing ya. Nah, jadi oleh karena itu kita bisa ngelihat kok orang-orang udah pada masuk go digital. Orang Indonesia itu udah 190,4 go social menggunakan sosial medianya. Nah, kalau gitu kenapa sih kita nggak terlibat juga Bapak Ibu ya? Itu pertanyaan saya yang ingin saya bahas. Nah, silakan Bapak Ibu segera masuk, saya sudah sediakan link di sini, ada chat nanti yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk chat. Tolong dong Bapak Ibu beri saya alasan ya, kenapa sih Bapak Ibu atau beri saya sebuah jawaban kira-kira apa sih digital marketing itu, gitu ya. Nah, kita pengen main-main dulu sebelum kita nanti masuk ke sesi berikutnya. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat dulu apa sih digital marketing. Saya ingin Bapak Ibu untuk memberikan komennya di sini. Yuk beri komentar. Saya akan berikan juga linknya, ya Bapak Ibu ya. Linknya saya berikan juga supaya Bapak Ibu bisa langsung masuk dan memberikan jawabannya di sini. Kira-kira kenapa ya alasan kita untuk bisa melakukan digital marketing? Beri alasan Bapak Ibu yang sudah pengalaman, barangkali pasti juga bisa memberikan masukannya sekarang. Dan silakan saya sudah berikan linknya di chat. Bapak Ibu tinggal ngeklik linknya dan kita bisa main-main sedikit, main-main sebentar. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk bermain mengenai apa sih alasan kita bermain digital marketing gitu ya di era sekarang. Nah, saya sudah buka link chatnya. Coba saya pengen lihat siapa nih yang udah mau memberikan masukannya. Sebutkan nama Bapak Ibu di sini.
Cukup Bapak Ibu masuk ke linknya, lalu Bapak Ibu klik di sini nih. Di sini ada bagian sticky notes namanya ya. Bapak Ibu klik di situ sticky notes-nya, lalu nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukannya. Kira-kira sebutkan nama Bapak Ibu, terus Bapak Ibu berikan deh alasannya, atau Bapak Ibu berikanlah jawaban dari pertanyaan ini. BIM digital marketing itu apa sih Bapak Ibu gitu ya? Ya, ayo kita punya waktu sedikit. Siapa yang bisa memberikan masukan? Saya ingin tahu, saya yakin para wanita-wanita hebat ini, para entrepreneur ini sebenarnya sudah tidak asing dengan digital marketing ya. Jadi di momen ini juga kita bukan hanya mendapatkan pelajaran, tapi juga teman-teman saya ajak juga untuk sharing. Dan saya ingin lihat nih siapa yang udah bisa masuk, lalu memberikan gambarannya, memberikan pendapatnya mengenai apa sih digital marketing itu. Yuk, udah diklik di chatnya Mbak Rani. Sudah diklik belum Mbak Rani? Mungkin Mbak memberikan masukan nih. Wow, sudah ada yang masuk nih. Kegiatan marketing yang berbasis digital. Wah, bener banget. Sayangnya tidak menyebutkan namanya ya. Nah, satu sudah ada masuk, sudah kelihatan ya Mbak Rani ya? Sudah terlihat di Iya, layar? sudah kelihatan Ibu. Ada 2 peserta ya. Oh, sudah ada lagi yang warna biru. Nah, kegiatan pemasaran melalui internet. That's right, betul sekali. Ayo, 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 saya tunggu lagi. Kalau bisa sebutkan namanya sehingga saya bisa menyapa juga Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilang, apa sih digital marketing itu? Oh, kegiatan marketing yang berbasis digital. Yes. Lalu ada lagi yang jawab, kegiatan pemasaran melalui internet. Ini memang saya lihat queuing banyak sekali, Bu Mariatin sudah ingin masuk juga, ada beberapa orang yang ingin masuk. Semoga kita bisa punya waktu yang cukup ya untuk membahas ini. Saya tunggu satu orang lagi deh. Saya ingin memastikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat paham sebenarnya dengan digital marketing. Karena benar, jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan itu benar sekali ya. Mohon maaf, ini saya background-nya nggak bisa kompak dengan Mbak Rani dan teman-teman yang lain. Tadi saya coba, kayaknya bandwidth saya rada turun ya, karena bersamaan di rumah ini semua sedang pada WFH juga. Jadi ya beginilah ya salah satu tantangan bermain digital di era kita sekarang ya. Ada satu orang lagi? Yuk, satu orang lagi. Digital marketing adalah kegiatan marketing yang berbasis digital, lalu ada kegiatan pemasaran melalui internet, benar banget. Apalagi dong? Ayo kita ramaikan Jamboard kita pada hari ini dengan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang saya yakin sudah banyak sekali yang paham sebenarnya, yang tahu apa itu digital marketing. Wah, pada kemana? Menghilang? Wah, baiklah, saya tutup aja dulu kalau gitu. Tapi saya merasa Bapak Ibu sebenarnya sudah cukup tahu ya sebenarnya apa itu digital marketing, dan rasa-rasanya kita juga udah bisa memahami kalau begitu digital marketing adalah melakukan penjualan. Tadi ya saya mencoba mengutip dari salah satu yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya, bahwa digital marketing adalah melakukan penjualan melalui secara digital dan pasti menggunakan basisnya berbasis internet gitu ya. Benar banget Bapak Ibu. Dan kenapa sih kita harus masuk digital gitu loh di era sekarang? Kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi yang sudah saya sampaikan betapa ekspansifnya, betapa banyaknya sekarang orang terlibat dengan digital, karena memang semakin meluas daerahnya. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini jualan hanya di Trenggalek, misalnya di daerah Bapak Ibu di Jawa Timur, dengan satu klik Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa berjualan sedunia ini. Siapa saja yang bisa mengakses, kita akan fokus ke media sosial ya, di waktu yang sangat sempit ini sebenarnya dunia digital itu sangat luas, digital marketing tidak hanya lewat media sosial, betul, tapi yang saya akan bahas di waktu ini supaya lebih spesifik dan fokus, saya akan bahas pada media sosialnya untuk sebagai tools ya dalam digital marketing. Jadi Bapak Ibu once sudah punya internet, aman ya, akses internet ya, dan media sosialnya aman ya. Nah, coba saya pengen lihat dong ibu-ibu sekaliannya mana nih jempolnya. Kalau memang aman, tolong perlihatkan jempolnya. Boleh di raise hand, ditaruh di situ ada jempol. Mau raise hand boleh, kayak Mbak Rani juga ngasih jempol boleh. Saya pengen lihat ibu-ibunya mana ini. Tunjukkan apakah sudah punya media sosial semua di sini? Ibu-ibu yang sudah punya media sosial? Ada? Mana nih ibu-ibunya? Sudah punya ya? Oh, Mbak Khoir tuh yang sudah dari awal sudah hadir. Semangat sekali kayaknya Mbak Khoir. Salam kenal Mbak Khoir, lalu Mbak Ana Maria, Mbak Rena juga dari tadi sudah sampai bawa pensil, ballpoint segala, kayaknya benar-benar udah siap banget buat belajar. Mbak Nunu juga sudah memberikan jempolnya, keren Mbak. Berarti Mbak sudah selangkah menuju penjualan secara global di dunia ini. Selama Mbak punya media sosial dan punya akses internet, maka Mbak sudah expand reach.
sudah bisa melebarkan sayapnya kemana, bukan hanya seluruh Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi sebenarnya sudah sangat globally, sudah sangat dunia ya, sedunia gitu ya bisa jualannya. Dan digital juga akan membantu kita lebih efektif cost-nya. Bayangkan aja, Mbak cuma tinggal posting 1 kali aja, postingnya juga bisa menggunakan kuota yang ada ya, kuota yang dimiliki di media sosial Mbak masing-masing, Mas masing-masing, tapi itu bisa mencapai ratusan orang. Sehingga ini bisa dikatakan berjualan di dunia digital adalah sangat efektif secara cost-nya. Murah, tidak berarti tidak ada biaya, bukan ya, jelas ya ada biaya yang harus disampaikan, tapi tidak zero, tapi seenggaknya cost-nya efektif gitu ya. Dan Mbak bisa hitung measurable. Saya ingin tahu siapa di sini yang juga lagi-lagi sudah punya akun Instagram dengan bisnis atau akun Instagram Pro, akunnya sudah akun bisnis, belum sudah melewati akun personal. Wah, Mbak Koir sudah akunnya sudah bisnis juga ya, sudah pro ya. Mas Tommy juga udah pro, Mbak Ana Maria sudah pro juga. Wah, luar biasa. Nah, keadaan ini membuat kita bisa menghitung langsung, measurable, bisa terhitung kira-kira berapa sih yang sudah kita keluarkan biayanya selama ini. Misalnya contoh Mbak sudah mengeluarkan 60.000 untuk ad promotion di sini, nanti kita akan bahas sedikit. Tapi apakah itu efektif atau enggak? Nah, Mbak bisa hitung nanti ya dengan berapa banyak yang membeli produk Mbak dan siapa saja yang sudah membeli produk Mbak. Sehingga kita juga semakin dekat. Ya, kita semakin dekat rasanya dengan siapa? Jelas dengan stakeholders kita. Salah satunya di sini adalah entah itu pembeli kita, entah itu pensuplai kita ya, entah itu juga pesaing-pesaing kita, itu adalah bagian-bagian dari kita mendapatkan keuntungan bermain digital marketing. Nah, cuman ya, itu tadi yang indah-indahnya ya, teman-teman ya. Izinkan juga saya membuka faktanya bahwa begitu banyak orang yang bermain digital marketing, tapi sebanyak itu juga sebenarnya banyak juga yang belum berhasil mencapai tahap-tahap optimalnya dalam melakukan digital marketing gitu loh. Mengapa? Nah, saya ingin sedikit bicara dari sisi komunikasi ya, karena saya adalah orang komunikasi, teman-teman. Salah satu hal yang menyebabkan mengapa sih digital marketing kita mungkin belum ampuh, belum sehebat orang lain gitu ya. Karena ingat, hey, ketika kita berbicara, kita sebenarnya sedang berkomunikasi, kita sedang menyampaikan informasi di otak manusia. Ketika kita memposting sesuatu di media sosial kita, sebenarnya kita sedang melakukan pengupdatean informasi. Dan dengan semakin masifnya tadi informasi yang masuk di media sosial, akun yang banyak ini membuat orang memiliki banyak sekali terpaan-terpaan informasi. Jadi banyak sekali informasi baru, bukan cuma dari teman-teman aja loh, bukan akun-akun teman aja kan, bukan akun-akun teman-teman aja yang bikin postingan baru. Pasti dalam satu waktu yang bersamaan banyak sekali orang yang posting hal yang sama. Melakukan penjualan. Bahkan mungkin produk yang dijualnya juga sama. Nah, inilah yang menjadi challenge buat kita, karena begitu banyaknya informasi yang masuk, akan membuat orang juga semakin sulit untuk menebak atau untuk kita memasukkan informasi tersebut ke dalam benak-benak orang tersebut. Jadi, jangan salah kalau tidak semua informasi diterima oleh orang. Dalam dunia komunikasi kita kenal dengan istilah lizard brain. Ya, ada namanya otak kadal. Kalau kita kayak misalnya kita kayak lagi diem terus kita dikagetin orang, kita pasti punya ekspresi, teman-teman. Kita langsung bereaksi. Ya, reaksi yang sebenarnya sangat khas, sangat umum. Karena kita merasa terancam, merasa kaget, merasa tidak nyaman dari suasana sebelumnya. Nah, ini juga yang terjadi ketika kita menyampaikan sebuah informasi yang tidak membuat orang nyaman. Ya, oleh karena itu banyak sekali di era media sosial ini kemudahan orang untuk dengan sejentik jari orang akan berpikir, akun ini nggak akan saya lihat lagi. Tawarannya tidak menarik buat saya. Bukan ini yang saya cari. Itulah yang menyebabkan orang, ya, orang-orang terutama target-target konsumen kita ini lepas. Padahal kita udah bikin akun, kita udah sering posting, tapi kenapa ya penjualannya belum meningkat? Karena mungkin salah satunya ya, kita sering di-skip sama orang. Kenapa ya di-skip gitu ya? Yuk kita berefleksi gitu ya. Awalnya orang ngelihat, wah ada konten nih. Dan Anda nggak sendiri ya teman-teman ya, ini bukan langsung kepada akun Anda aja, kepada semua akun sosial media sebenarnya.
Lalu ketika dia melihat akun yang bermunculan, apalagi sekarang eranya Reels ya, yang datang ke kita nggak perlu ikutan jadi anggota followers dia pun kita bisa diterpa oleh Reels mereka. Dan ketika Reels itu menarik, dia akan stay. Tapi bayangkan kalau Reels-nya tidak menarik. Aduh, oh my God, bosenin banget sih ini konten-kontennya gitu ya. Yang baik sih senyumin aja, tapi ini yang penting dan yang berbahayanya. Walaupun mereka orang baik, walaupun mereka merasa ya melihat akun kita membosankan dan tidak tertarik, dia senyumin, tapi bahayanya kalau sampai di-skip. Ya, hati-hati kalau sampai di-skip. Nah, itu bahayanya. Padahal, nih ya, nanti saya sudah share juga materi saya di Mbak Rani, saya tidak akan bahas semuanya karena waktunya tidak cukup ya. Padahal Instagram ini punya banyak sekali keunggulan-keunggulan yang bisa kita manfaatkan, teman-teman ya. Ini semua nanti ada di materi saya, silakan teman-teman nanti minta. Saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jadi lihatlah keunggulannya sangat banyak. Ya. Fitur-fitur yang dimilikinya saya nggak usah ucapkan, tapi ini sangat banyak lagi fitur-fitur yang bisa Anda gunakan. Ini semua buat apa? Buat Anda bisa pakai untuk berjualan. Dari foto dan video dan feed. Ya. Ada Reel sekarang yang sedang happening, stories, stiker, Q&A. Masalahnya sudah kita gunakan atau enggak semuanya ini. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin membahas 3 hal yang sangat powerful yang bisa kita gunakan di awal saat menggunakan Instagram. Segitu banyak ya features-nya bisa Anda gunakan itu semuanya. Sehingga mengapa sampai saat ini untuk penjualan orang masih sangat mengandalkan Instagram. Oke ya. Nanti Mbak Rani kalau udah deket waktunya 5 menit gitu ya, saya boleh diingetin ya. Karena kadang-kadang suka lupa waktu kalau udah ngobrol seperti ini ya dengan teman-teman. Nah, saya ingin bicara pertama apa? Power yang pertama, power yang sangat tools yang sangat powerful untuk kita bekerja, mencari customer, menghasilkan income lewat Instagram adalah caption. Teman-teman ya. Apa itu caption? Ada yang tahu caption itu apa? Silakan ditulis di chat. Nah, pasti pada tahu apa sih caption itu gitu ya. Nah, ini wah ada yang bilang tidak bisa masuk lagi. Iya maaf tadi udah saya matiin soalnya saya nggak bisa lama-lama, waktunya nggak banyak. Ini materi yang bisa saya berikan 3 bulan loh. 3 hari loh gitu ya. Sekarang hanya dengan aduh 1 jam doang rasanya gemes banget ya, pengen nyampein banyak hal gitu ya. Tapi saya harap saya bisa cover setidaknya mengulas sedikit-sedikit sehingga teman-teman bisa ingat gitu ya. Good, terima kasih Mas Tommy. Keterangan foto, keterangan gambar. Ada kata kunci yang sama, keterangan, betul. Ada keterangan yang Anda ingin sampaikan. Untuk siapa? Jelas untuk audiens Anda, untuk para followers Anda. Dan dalam digital marketing, caption yang bagus akan sangat menentukan kunci penjualan Anda bisa meningkat, teman-teman. Nah, sekarang caption yang bagus itu yang seperti apa sih gitu ya? Dalam teori komunikasi, digital marketing communication, yang berguna, yang bermanfaat adalah caption yang bisa dikatakan call to action, yaitu caption yang membuat kita dimintai tindakan atau kita men-trigger orang untuk melakukan sesuatu, membuat orang mau melakukan apa yang kita mau. Apa yang kita mau? Ya salah satunya pasti dibeli produk kita. Apalagi yang kita mau? Di-follow. Apalagi yang kita mau? Diikutin promo-promo kita. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat caption yang powerful, teman-teman. Ya, apa itu caption yang powerful? Kita harus awali dengan masalah. Jadi, powerful-nya sebuah caption itu ketika orang mau melakukan apa yang kita mau. Kita bisa membuat orang melakukan apa yang kita mau tanpa disuruh dan tanpa dipaksa dalam tanda kutip jelasnya ya. Nah, awali dengan masalah. So, kita harus tahu masalah-masalah audiens kita ini apa sih? Ya. Kalau yang berjualan kerudung dan bisa ngelihat, misalnya sekarang, aduh sekarang banyak sekali ya, kerudung bisa 4 sisi gitu ya. Jadi belinya cuma 1, tapi ada 4 sisi, karena ada masalah itu sebelumnya apa, paling males kalau pergi-pergian bawa kerudung banyak-banyak gitu kalau buat yang berjilbab. Pengennya punya 1 kerudung, tapi ternyata kelihatannya tiap hari nggak kayak pakai kerudung yang sama, padahal dia kerudung yang sama, cuman dia bikin dengan 4 gambar atau gambar yang berbeda-beda, itu masalah. Ya. Di sini dia akan bilang di captionnya, ih males banget ya kalau lagi jalan-jalan, kopernya harus penuh dengan kerudung. Ingin deh rasanya punya kerudung, 1 aja tapi bisa diganti-ganti, sehingga kelihatannya punya kerudung yang banyak. Nah itu ada sebuah masalah yang diberikan solusinya. Solusinya pengennya punya 1 kerudung, tapi bisa punya 4 sisi yang berbeda gitu. Nah
Ketika orang yang memiliki masalah ini setuju, oh iya saya juga termasuk orang yang ngerasa selama ini kalau pergi-pergian, masa sih bawa kerudung untuk pergi seminggu harus bawanya 7 juga gitu ya. Oh sekarang saya menemukan ada sebuah brand, ada sebuah produk yang bisa memberikan solusi buat masalah saya. Dan tindakannya apa? Yuk beli sekarang mumpung lagi promo, beli 2 dapat 1. Kalau Bapak Ibu hanya berhenti di solusi, maka itu belum memotong atau belum menyelesaikan digital marketing kita. Di bagian caption, minta dia untuk segera melakukan tindakan. Nah, tindakannya ini memang harus sangat variatif, Bapak Ibu. Tindakannya bisa apa? Ada 2 dalam cara berkomunikasi. Yang pertama, bila Bapak Ibu masih hanya ingin memberikan informasi, maka disebut dengan talk to. One way. Bapak Ibu hanya baru mau bilang nih, kita punya loh sebuah kerudung yang bisa digunakan dengan 4 sisi, dengan 4 corak yang berbeda-beda. Cukup beli 1 kerudungnya, tapi dapat 4. Itu namanya informasi. Baru berupa sebuah informasi. Ini kita lakukan ketika kita awal ingin memperkenalkan dulu, membangun kesadaran dulu tentang produk kita. Tapi ini tidak bisa berhenti hanya di satu cara ini, teman-teman. Kita juga harus bermain talk with namanya. Yaitu apa? Membangun percakapan. Nah, membangun percakapan inilah yang banyak sekali harus kita lakukan, karena tugas kita dalam caption itu bukan hanya menyampaikan tadi, tapi memberikan inspirasi juga, memberikan edukasi, didikan tadi, contohnya bahwa ada kerudung yang punya 4 warna gitu ya, ada 4 corak, 4 gambar, 4 pattern gitu, 4 pola, dan mungkin juga sekali-kali kalau supaya caption kita tidak membosankan, kita berikan juga entertainment di dalamnya. Ada hiburan gitu ya di dalamnya. Nah, masih ingat tadi apa aja jurusnya untuk membangun call to action tadi, teman-teman? Captionnya harus apa? Boleh tolong ditulis dong di chatnya. Ada 3 yang perlu dilakukan dalam call to action caption, yaitu membangun masalah, dari masalah memberikan solusi, lalu ada tindakan MBT, ya ingat-ingat ya, membangun masalah, lalu MSR ya, membangun masalah, memberikan solusi, dan melakukan tindakan. Nah di sini, ingat-ingat ya, jadi tolong ditulis, supaya ingat, katanya kalau kita udah ingat lalu dituliskan itu akan semakin membuat kita lebih ingat lagi. Jadi teman-teman, pertanyaan saya sekali lagi, apa formulanya membangun caption di IG agar bisa membantu meningkatkan penjualan? Tolong dituliskan di chatnya, monggo. Sambil saya berikan contoh-contohnya, dan ini saya yakin teman-teman nanti bisa berkreasi sendiri ya. Contoh ini bisa digunakan bila teman-teman perlu, dan nanti kalau udah habis, ini saya berikan sekitar 15, pasti teman-teman nanti bisa ya berkreasi lagi. Terima kasih Mbak Suci. Masalah, solusi, tindakan. Mbak Ana minta saya ngintip. Oke, nanti saya intip ya. @ahning14 bisa intip IG-nya. Mangga, teman-teman ya. Nah, betul sekali Mbak Suci bilang masalah, solusi, dan tindakan ya. Kita bisa mulai dengan mengharapkan sebuah promosi, teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya dengan memberikan ajakan ya. Ini contoh kalimat yang bisa teman-teman lakukan ya. Kita buat masalahnya dulu. Lagi cari gadget terbaru dengan harga murah. Nah, kita beri solusinya dan kita minta dia untuk melakukan action. Kami punya solusinya, kami punya gadget baru, tapi harganya murah. Karena kita tahu ada masalah orang, yaitu apa masalahnya? Salah satunya diantaranya adalah pengen beli gadget, tapi mungkin budgetnya nggak cukup, gitu ya. Nah, ingat harus diikuti dengan action. Yuk klik tautan di bio kami, gitu ya. Lihat di bio-nya. Atau yuk kunjungi toko kami. Jangan sampai ketinggalan. Ada kata-kata kunci yang teman-teman bisa variasikan, ya. Bisa beli segera, nikmati, yuk beli, atau mari lengkapi gitu ya. Dan itu banyak sekali hal-hal yang teman-teman bisa gunakan ya. Di sini contohnya lagi adalah gunakan kata-kata yang menarik. Nah, itu juga siapa sih yang nggak seneng teman-teman ya? Beli hari ini gratis 1 produk untuk setiap pembelian. Hanya hari ini saja. Beli 2 gratis 1, misalnya bentuk promo. Ingat, ada paksaan dalam tanda kutip atau action yang diminta untuk segera melakukannya hari ini. Karena hari ini aja loh gratis 1-nya, besok udah enggak. Jadi ya udahlah, kalau besok daripada enggak ada lagi tawaran ini, mendingan aku beli sekarang aja. Atau beli 2 gratis 1. Tapi ini harus benar-benar ya konsisten ya, jangan sampai hari ini gratis 1, ternyata besok juga teman-teman masih posting hal yang sama. Jadi ketahuan tuh sama si pembeli, calon pembeli, ini mah cuma gimmick doang gitu ya. Ternyata cuma hari ini katanya, ternyata besok juga masih begitu gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus bisa memberikan kesegeraan.
meminta orang untuk segera melakukan apa yang kita mau, gitu ya. Salah satunya seperti itu. Ini banyak sekali ya. Boleh juga dengan seperti ini. Nah, di mana lagi makan siang dapat kopi gratis? Nah, ini kita memberikan challenge, ya, memberikan tantangan ya buat teman-teman untuk segera juga mengeksekusi. Intinya kata kuncinya dari caption adalah membuat orang untuk melakukan yang kita mau segera. Kenapa teman-teman? Karena godaan itu dari akun-akun yang lain itu banyak sekali. Hati-hati kalau dia tidak mengambil tindakan segera, bisa jadi dia membuka akun lain yang produknya sama dan kita harus memulai kembali bentuk promosi kita karena dia sudah pergi dari kita gitu loh. Harapannya ketika orang sudah masuk ke akun kita, dia akan terpesona dengan caption kita dan segera melakukan apa yang kita mau. Jadi harus segera diberi alasan, solusinya dan segera diberikan juga actionnya gitu ya. Jadi segera. Masih berlaku di Aditi setiap jam 12 sampai jam 3 sore doang. Bayangin. Jadi ketergesaannya diperlukan. Hanya 3 jam loh Anda bisa menikmati ini sehingga orang nggak punya waktu lama untuk melakukan tindakan. Kata kuncinya actionnya harus segera diberikan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai guna kata-kata ini ya. Nih contohnya ya. Konon katanya warna hijau adalah warna paling stabil yang melambangkan harmoni dan kemakmuran. Semoga warna dari cardigan ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, gitu ya. Jadi jualannya juga jualan yang soft juga bisa dilakukan gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak cara. Ini saya punya banyak sekali. Teman-teman bisa lihat satu persatu ya. Kalau kita masih punya waktu nanti kita bisa bahas dengan cara promosi humor juga boleh ya. Nanti bisa dilihat saja dengan memberikan jaminan ini penting ya. Orang itu masih merasa perlu untuk digaransi. Kalau teman-teman pede banget jualannya dan memang produk kita bagus, kenapa sih kita nggak bisa bilang ada jaminan buat produk kita? Dan produk ini 100% asli. Kalau kita yakin dan kita bisa memberikan jaminan itu, kalau palsu uang kembali, gitu ya. Ini akan membantu orang untuk segera melakukan tindakan yang kita mau, teman-teman. Dan sekali-kali juga postingan kita harus postingan yang menunjukkan produk kita. Ya, jadi kita harus sampaikan keunggulan dari produk kita dan mungkin ketika Anda juga punya cash flow yang bagus, Anda juga bisa berikan bonus ya. Dan orang ternyata sangat suka dengan kata-kata gratis atau diskon ya. Jadi Anda perlu untuk menyampaikan harga di sana. Jadi kalau diskonnya 50%, Anda bisa tahu, orang bisa segera tahu, oh bayarnya murah kok ya, ternyata ya nggak mahal-mahal amat gitu ya. Intinya teman-teman buat mereka segera melakukan pembelian, dan juga membuat mereka, untuk tadi ini salah satunya, merasa rugi jika tidak dibeli dengan kalimat kita. Ya, dan pastikan bahwa kita memberikan harga sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Jadi itu yang pertama, powerful tools-nya untuk membuat digital marketing kita berhasil adalah caption kita yang mengandung promosi di dalamnya, tapi juga mengandung arasan untuk membuat orang segera melakukan tindakan. Dengan formulanya, ingat-ingat aja MST, ya. Masalah, berikan masalahnya, bangun masalahnya, berikan solusinya, dan buat mereka segera bertindak. Ya, lakukan sekarang juga gitu ya tindakannya, harapannya begitu. Cukupkah itu? Belum, teman-teman. Kita udah punya caption yang bagus-bagus tadi, tapi kalau nggak ada hashtag, kalau nggak ada hashtag, kita belum bisa mengoptimalkan penjualan kita di dunia marketing. Apa sih hashtag itu? Nah, yuk simak yuk sedikit yuk. Saya ingin memberikan sedikit lewat video berikut ini. Bisa kedengeran ya? Halo para wirausaha mandiri, selamat berjumpa di pelatihan wirausaha mandiri kerjasama Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pari. Ini adalah materi yang saya berikan ya di sana. Saya Dini Salmiah Fitrah Ali. Saat ini kita memasuki modul digital marketing dengan submodul penjualan digital media. Mirip saya nggak sih ini Bapak Ibu? Hashtag atau tagar seringkali juga boleh dikasih komennya. Saya pengen lihat apakah teman-teman tetap engage dengan saya ya. Wah, menghipnotis para pembacanya betul sekali Mbak Ana Maria ya. Untuk mencari tema. Mas Tommy bilang hampir mirip ya. Wah. Saya anggap pujian ini ya. Untuk menjangkau banyak orang dan mendapatkan pengikut di Instagram, kita perlu membuat hashtag sehingga kita bisa panen pengikut lewat hashtag. Hashtag adalah tanda pagar ya, teman-teman. Post yang setidaknya menggunakan hashtag ternyata bisa menjangkau orang 12,6% lebih banyak daripada post yang tidak menggunakan hashtag sama sekali. Ini hasil penelitian loh.
Keuntungan yang didapat, kita bisa membuat konten promosi di Instagram yang dapat menjangkau ratusan ribu orang tanpa perlu bayar iklan. Nah, Anda bisa lihat kan, pada gambar ini tidak ada menu untuk mencari post. Kita hanya bisa mencari post yang mengandung hashtag melalui menu tag. Ini artinya, jika post kita tidak menggunakan hashtag, kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa ditemukan oleh pengguna lainnya. Untuk bisa memiliki hashtag yang efektif, kita perlu tahu apa objek yang diposting, apa menunya, produk yang ditawarkan, di mana lokasinya, juga perlu manfaat produk dan siapa yang akan melihat post tersebut. Hal ini perlu kita ketahui untuk mengoptimasi post agar ditemukan oleh follower suatu hashtag. Kata kunci yang akan diketikkan orang untuk menemukan postingan Anda akan sangat menentukan untuk mengoptimasi post agar mudah ditemukan oleh pengguna yang melakukan pencarian. Nah, sekarang kita ingin tahu kan bagaimana cara menggunakan hashtag. Pertama-tama, buatlah daftar kata kunci yang berhubungan dengan bisnis Anda, terutama konten yang akan Anda posting. Fungsinya agar memudahkan orang-orang untuk menemukan postingan-postingan Anda. Nah, jika Anda sudah membuat daftar kata kunci, selanjutnya Anda perlu cari tahu apakah kata kunci tersebut memiliki hashtag-nya sendiri di Instagram. Nah, di sini Anda bisa lihat kan, ada kata untuk menemukan top post. Ini perlu Anda fokuskan karena postingan yang diatur dan diprioritaskan untuk disebar oleh Instagram karena dianggap menarik dan berkualitas ada dalam top post. Jika Anda follow hashtag tertentu, maka Instagram akan menampilkan top post sesuai hashtag yang Anda follow. Di sini juga Anda bisa temukan recent post, yaitu postingan terbaru yang diunggah ke Instagram dengan hashtag. Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Karena postingan kita berpeluang masuk dan terlihat dalam akun selebgram dan berkesempatan disukai atau di-like oleh selebgram. Sehingga Instagram akan menilai postingan kita berkualitas. Demikianlah Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi hashtag adalah tanda pagar dan dia punya guna yang maksimal bisa kita manfaatin teman-teman. Nah, karena itu kita ingin coba. Yuk kita lihat yuk langsung. Kita ingin pastikan teman-teman lagi megang. Waduh, terima kasih nih. Wah, agak-agak salpok dulu ya. Ada yang memberikan sama cantiknya. Wow, mirip Hetty Koes Endang. Waduh, Bu Ana Maria itu zaman kapan banget ya Bu ya. Tapi terima kasih ya bisa dibilangin mirip sama artis ya. Seneng juga rasanya. Nah, teman-teman sedang buka IG-nya sendiri? Semua sedang buka IG-nya? Coba saya pengen lihat teman-teman apakah teman-teman bisa memahami bahwa dengan adanya hashtag ini bisa sangat powerful loh buat kita untuk melakukan digital marketing penjualan sederhana ya. Kalau teman-teman lihat ya, tadi ini sangat efektif karena memang ada penelitiannya yang mengatakan bahwa kalau kita memposting dengan hashtag itu akan lebih meningkat ya orang yang melihat. Baru melihat loh ya tadi ya, baru melihat akun kita. Jadi paling enggak kalau diibaratkan orang yang datang ke toko kita akan lebih banyak dibandingkan dengan tidak menggunakan hashtag gitu. Nah, sehingga kalau gitu kita harus segera gunakan juga hashtag ini. Nah, tadinya jadi bisa menjangkau 12,6% lebih banyak. Tadi ya sekitar 550 post yang sudah dicobakan langsung, kalau nggak pakai hashtag itu cuma 400-an. Jadi sayang banget, yuk kita coba gitu loh. Artinya juga apa? Konten promosi yang di Instagram ini juga bisa mencapai ribuan orang. Kalau kita coba untuk membangun dengan menggunakan hashtagnya, impresinya akan semakin tinggi gitu ya teman-teman ya. Karena apa ya? Kalau kita bisa mengelompokkan konten kita ya, jadi untungnya itu kita bisa mengelompokkan konten kita. Nanti silahkan teman-teman lihat ya, kan kalau kita pegang Instagram di bagian bawahnya itu ada kaca pembesar ya, benar ya? Kita coba sekarang. Kalau bisa teman-teman tolong cobain, lalu ada teman-teman tulis di situ tanda pagar, tulis kata UMKM. Ini kan pasti ada sebagian yang orang UMKM ya. Nah, seperti saya contohkan ini ya. Di sini dituliskan kata UMKM ya, bisa dicobain langsung ya. Nah, keuntungannya apa kalau kita pakai tulisan UMKM? Maka akan segera muncul kelompok-kelompok konten yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya teman-teman boleh cari katanya untuk mencari teman-teman segeng gitu ya, kelompok-kelompok yang sama di media sosial kita. Kalau teman-teman jualan jilbab murah misalnya, cari hashtagnya jilbab murah.
atau bilang makanan khas Trenggalek ya, bisa kuliner Trenggalek misalnya. Itu semua akan membantu teman-teman untuk menemukan orang-orang yang barengan atau orang-orang yang punya minat yang sama, mengelompokkan konten sesuai tema yang kita mau, gitu ya. Ini akan membantu kita, teman-teman. Lalu setelah itu apa? Nanti teman-teman bisa lihat ya, karena kita sudah ada di UMKM di konten yang sama, contohnya UMKM naik kelas, teman-teman bisa lihat. Konten kita pun tersebar ke semua orang di Instagram tersebut yang mempunyai minat yang sama. Jadi kita taruh tuh hashtag kita di situ, karena kita ingin jualan di mana orang suka. Sehingga memudahkan kita untuk menemukan audiens kita, menemukan calon pembeli kita yang suka kuliner Trenggalek. Nah, ketika kita taruh hashtag kita kuliner Trenggalek, kita udah bersatu dengan kelompok orang-orang yang punya minat yang sama, ya, terhadap topik tertentu. Jadi seperti sudah terkumpulkan orang-orangnya, sehingga lebih mudah bagi kita untuk muncul, ya, untuk dimunculkan. Oleh karena itu, begitu banyaknya manfaatnya menggunakan hashtag. Jadi rasa-rasanya teman-teman juga harus cobain. Ini cara yang masih sederhana sekali untuk digunakan dan bisa membantu teman-teman untuk segera mempercepat penjualannya ya. Caranya gimana? Nih ya, pertama-tama teman-teman cari paling enggak 10 deh ya, 10 sampai 20 kata ya, kata-kata yang berhubungan dengan konten yang teman-teman ingin posting. Ya, tadi mau tulisan kuliner Trenggalek, makanan khas ya. Contoh nih, contoh misalnya yang saya ambil adalah batik ya. Jadi ini adalah seorang akun yang memiliki jualan batik. Dia menuliskan banyak sekali hashtag di sini yang berhubungan dengan batik. Ya, dia punya batik yang bergaya Korea gitu ya. Jadi menggabungkan tren suka Korea, Korean Pops gitu ya, dihubungkan dengan gaya yang menarik gitu ya. Tapi dengan bahan dasarnya adalah batik ya, bahan khas Indonesia. Maka dia harus menggunakan kata-kata tersebut ya, bisa dilihat di sini. Ada kata-katanya Korea, drama gitu ya, bahkan Korea drama OST dimasukin karena mungkin dia akan berpikir orang-orang yang suka baju-baju Korea itu suka nonton Korea gitu. Nah, karena baju dia ini mirip atau menggunakan model baju bernuansa Korea-Koreaan gitu ya. Jadi boleh dong Anda taruh di sini ya. Atau Anda tuliskan juga batik hanbok batik ya. Hanbok itu adalah baju khasnya orang Korea ya. Dan batik. Jadi ini ciri khasnya. Ini bisa teman-teman gunakan. Berapa banyak sebenarnya tidak ada batas, tapi supaya orang nggak enek ya kalau terlalu banyak gitu ya, 10 saran saya sudah cukup. Jadi cari kata-kata yang relate, yang membuat orang yang sesuai dengan tujuan Anda berjualan, itu tertarik dengan produk Anda dan masuk ke dalam hashtag atau kelompok tema yang sama. Jadi boleh apa saja ya, yang penting Anda cari dulu tadi, ada nggak hashtag itu ya yang sudah muncul di sana. Kira-kira begitu. Lalu yang kedua Anda bisa cari juga. Nah, Anda bisa lihat kalau Anda nanti lihat ketika Anda memasukkan di tanda pembesar ini tulisan yang Anda mau, contohnya kait batik, nanti akan banyak teman-teman teks yang muncul. Ini bisa jadi Anda pilihan Anda. Teman-teman bisa pilih nih, mana nih yang paling banyak ya. Oh, di sini ada 2,1 M post. Wah, ini udah cukup banyak nih, pengen kain batik murah. Sehingga Anda bisa gunakan 10 hashtag yang serupa ini supaya Anda juga lebih mudah dijangkau oleh orang lain. Karena sudah ada 2,1 orang loh yang melakukan ini, dan Anda bisa lebih mudah juga masuk ke dalam kelompok tersebut. Gitu ya. Nah, setelah itu apa? Anda juga lihat. Anda lihat tadi dari hashtag yang Anda pilih, contohnya misalnya Bangga Buatan Indonesia, Anda lihat mana yang jadi top post. Jadi ketika Anda masuk, ya nanti ke dalam kelihatan di sana ada hashtag-nya yang Anda mau. Nanti Anda lihat yang top dan ada recent di situ pilihannya. Recent adalah yang baru saja memposting. Kalau top adalah postingan-postingan yang udah dianggap bagus oleh Instagram. Bagus di sini apa? Pertama, followersnya banyak. Kedua, kualitas kontennya bagus. Dan ketiga, dia selalu aktif. Sehingga ini bisa Anda jadikan contoh. Contoh apa? Intip hashtag-nya para orang-orang yang masuk ke kelompok top ini. Siapa tahu Bapak Ibu juga masuk di kelompok top ini gitu loh. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hashtag yang digunakan juga oleh orang-orang yang menggunakan top di sana. Gitu ya. Nah, lalu kalau gitu apa lagi? Boleh juga salah satunya yang top itu biasanya adalah para selebgram. Nah, sekalian kalau Anda melihat selebgram yang sesuai atau yang bisa menjadi audiens Anda atau akan tertarik dengan Anda, maka teman-teman bisa tulis juga di sini ya,
Misal teman-teman pengen bilang, ah kayaknya Laudia Cynthia Bella ini termasuk figur yang menarik, yang bisa juga dijadikan calon audiens saya, karena saya jualannya juga jilbab, Laudia Cynthia Bella juga pakai jilbab misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari hashtag yang lagi di-follow juga oleh para selebgram. Mengapa? Kalau dia punya hashtag yang dia pakai gitu ya, dan pasti ini hashtagnya lihat, jumlah followernya sampai berapa? 33,2 M loh. Banyak banget ini followersnya. Ya, kenapa kita nggak nebeng aja gitu loh. Jadi kita bisa ikut di hashtag ini. Ketika Anda meletakkan di hashtag ini di akun Anda, maka otomatis semua orang yang melihat hashtagnya Laudia Cynthia Bella, dia juga akan punya kesempatan, baru kesempatan ya, kesempatan untuk melihat akun teman-teman. Jadi Iya, mohon cara izin Ibu, mudahnya kurang seperti 5 itu. menit. Nah, makasih banget ya, kurang 5 menit. Nah, saya ingin berikan satu lagi, kalau gitu apa lagi yang masih kurang? Yang masih kurang adalah teman-teman harus juga menyiapkan foto yang bagus, yang estetik ya. Karena kualitas foto yang bagus juga akan membuat orang semakin tertarik, teman-teman. Nah, dalam 5 menit saya berharap bisa memberikan sedikit tambahan. Foto yang bagus itu yang gimana? Foto yang bagus terdiri dari 2. Foto yang bisa memberikan informasi mengenai produk teman-teman dan bisa membuat orang-orang itu mengerti ya kira-kira apa sih yang harus dilakukan dengan foto ini. Ya. Jadi contoh ya, misalnya kalau fotonya tentang produk ya, teman-teman harus tentukan dulu ya di mana foto itu akan Anda taruh. Posisinya mau di mana ya. Lalu berikan juga bantuan-bantuan propertinya, kira-kira apa yang akan mendukung teman-teman melakukan foto itu, dan pastikan cahaya ya. Untuk cahaya paling gampang gunakan kalau kamera handphone saja. Saya akan gunakan cara yang paling sederhana yang sering dilakukan, gunakan handphone karena rata-rata kita udah punya handphone dengan kualitas yang foto yang kameranya sudah lumayan bagus ya. Pastikan Anda memoto jam 9 sampai jam 15 atau jam 15 sampai jam 3 ya, jam 3 sore. Karena hanya waktu-waktu itulah yang bagus waktunya. Jadi gunakan sebaiknya cahaya alami. Karena kalau terlalu terang atau terlalu gelap itu akan mengurangi kualitas dan tidak memperbagus gitu foto Anda gitu ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman melakukan pemotretan itu dari jam 9 sampai jam 12 atau jam 2 sampai jam 3 sore. Itu waktu-waktu di mana matahari, selama mataharinya aman ya, cuacanya bersahabat, itu adalah waktu yang nggak perlu banyak edit, kualitas fotonya dianggap bisa bagus lah di saat itu ya. Jadi hati-hati jangan di tengah siang bolong banget karena itu akan membuat terik matahari terlihat ya, dan juga jangan menggunakan flash teman-teman ya. Dan juga ketika memfoto jangan men-zoom langsung ya. Jadi zoom tidak dilakukan di saat Anda mengambil foto. Karena itu akan merusak kualitas dari fotonya itu sendiri. Hati-hati juga dengan mengedit. Kadang-kadang kita tuh terlalu semangat ngedit sehingga rasa-rasanya terlalu sempurna dan artinya jadi kelihatan palsu. Nanti ketika orang beli beneran malah kecewa gitu ya. Jadi teman-teman boleh mengambil sudut pandangnya, membuat menarik. Untuk makanan-makanan yang bertekstur, teman-teman ambil fotonya dari atas. Kita sebut dengan bird eye view. Jadi seperti burung yang sedang terbang melihat produk kita. Harapannya apa? Terlihat teksturnya, ya. Oh, sebesar ini. Oh, bentuknya kayak begini gitu ya. Oh, makanannya ada bentuknya seperti ini, ada lekukan di dalamnya gitu ya. Itu kalau bird eye view. Atau juga dengan angle 45 derajat ya. Jadi teman-teman bisa untuk apa? Ini untuk memperlihatkan sebenarnya lebih ke dimensi-dimensi yang teman-teman pilih. Biasanya kalau untuk melakukan sebuah objek di mana pilihannya lebih dari satu ya, atau untuk memperlihatkan dimensinya yang berbeda. Dimensi sedang dibuka, kuenya seperti ini, dimensi kue sedang ditutup seperti ini gitu ya. Atau makanannya ketika diambil seperti ini dan ketika makanannya dalam bentuk kemasannya seperti ini. Lalu satu lagi juga, kalau sesuai dengan mata kita. Jadi sejajar dengan mata kita. Lurus, ngambil fotonya lurus, disebut dengan eye level, itu boleh kita lakukan teman-teman. Terutama ketika kita ingin mengambil foto untuk produk fashion. Ya, kalau ngambil foto produk fashion, jadi sebaiknya teman-teman menggunakan langsung ya orang yang digunakannya ini. Jadi ada foto orangnya benar-benar diletakkan pada orang supaya orang itu bisa membaca kira-kira oh seperti ini ya kalau sampai di badan saya. Atau ketika dikenakan teman orang yang mau beli itu punya gambaran, jangan sampai mereka merasa kecewa gitu ya dengan model yang dipilih ternyata gambaran dia tidak sesuai dengan hasil sebenarnya atau dengan produk sebenarnya. Ketika kita letakkan bukan pada manekin ya, benar-benar pada orang,
maka itu akan membantu orang tersebut untuk bisa memahami lebih mudah seperti apa sih ukurannya, lalu memudahkan juga model bajunya seperti apa. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Semoga sih waktunya nggak berlebihan ya Mbak Rani ya, cukup ya. Dan kita bisa Baik, punya banyak waktu untuk berkomunikasi lagi untuk pertanyaan dan tanya jawab serta baik. diskusi ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bu Dini pada siang hari ini. Baik, Saya izin stop luar share ya. biasa sekali. Bagaimana Ibu? Saya izin untuk menghentikan share Oh iya, slide-nya ya. baik, baik, siap Ibu. Baik, Bapak Ibu para peserta Masterclass Uprintis pada siang hari ini tentunya banyak sekali ya yang sudah beliau jelaskan tentang digital marketing, bagaimana kita memaksimalkan platform-platform yang sudah kita miliki, bagaimana kita memaksimalkan media sosial kita, baik itu Instagram maupun WhatsApp ataupun mungkin sosial media kita yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang internet gitu ya, kita pasti semuanya sudah memahami itu, tapi untuk memaksimalkan income usaha kita gitu ya, bagaimana kita memaksimalkan caption kita, bagaimana kita memfoto produk kita, ternyata itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan gitu. Nah, pastinya Bapak Ibu sekalian para peserta udah gak sabar nih untuk memberikan pertanyaan dan bertanya secara langsung kepada Ibu Dini. Kami persilakan kepada para peserta untuk bisa raise hand ya, ataupun nanti bisa langsung open mic. Jadi kita bisa langsung interaksi dengan Ibu Dini. Baik, sambil menunggu peserta yang lainnya untuk menyampaikan pertanyaan, ada satu pertanyaan Ibu dari Rani, boleh ya? Oh boleh Mbak Rani, monggo. Boleh. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang digital marketing, kalau misalkan Rani nih Bu, itu worry banget sama biayanya, karena kalau misalkan yang gratis itu kita bisa menggunakan WhatsApp atau Instagram kita gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan jasa selebgram pasti ada biaya di sana. Ketika kita menggunakan FB Ads atau Instagram Ads pasti ada biaya juga di sana gitu ya. Padahal salah satu alasan kenapa kita harus digital marketing salah satunya juga cost efektif atau mengefektifkan biaya gitu. Kira-kira untuk biaya promosi di skala usaha mikro Ibu, itu baiknya bagaimana ya untuk alokasinya untuk khususnya untuk digital marketing ini? Baik, terima kasih Mbak Rani ya. Untuk biaya tadi memang sudah dikatakan efektif cost ya, jadi bukan berarti benar nggak ada sama sekali, bukannya nol ya Bapak Ibu ya, tapi ada modal yang memang kita keluarkan. Nah sekarang masalahnya memang enaknya digital marketing itu modalnya bisa disesuaikan dengan kemampuan kita Mbak. Jadi kalau kita nanti masuk ke akun bisnis kita, di sana nanti akan ada pilihan ya, kita udah terintegrasi, kita bisa punya pilihan bahkan untuk ad promo itu mulai dari 60.000. Bahkan kalau kita baru mulai itu teman-teman bisa dapat promo biasanya 50.000. 50.000 untuk apa? Teman-teman bisa minta di exposure misalnya 500 kali gitu ya. 500 kali untuk ad atau untuk akun yang teman-teman punya misalnya. Itu bisa. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Jadi kita jangan dulu pakai yang mahal-mahal, benar kita bayar dulu secara kemampuan kita. Oh 50.000 tapi cuma bisa menjangkau untuk 100 orang misalnya gitu ya sederhananya. Wah, jadi cuma 100 orang yang bisa ngeliat akun kita yang berpromo ini. Ah, semoga deh saya lihat dulu 100. Ternyata dengan mengeluarkan 50.000, Bapak Ibu untungnya bisa 500.000. Wah, kan berarti udah 10 kali lipat nih. Wah, saya mau naikin. Nanti Mbak bisa bikin lagi atau minta lagi ad promo, beli ya, memang beli itu seharga 100.000. Misalnya beli yang 100.000. Apa yang akan mendapatkan keuntungannya? Lebih banyak orang yang akan bisa melihat dan biasanya waktunya juga lebih lama. Jadi promo Bapak Ibu ini bisa muncul di 200 orang misalnya, tapi juga waktunya bisa lama, lebih biasanya bisa seminggu atau 2 minggu dibandingkan yang 50.000. Jadi Bapak Ibu bisa cek itu. Atau tadi benar kata Mbak Rani udah bilang mengenai endorser. Bagaimana dengan endorser? Yes. Dalam beberapa penelitian yang saya lakukan juga, endorser yang tepat, tapi ya dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Kalau endorsernya tepat di sini dan dia bisa menggunakan kehebatan dia ya termasuk nama baik dia itu bisa membantu kita
untuk membuat orang lebih tertarik dengan produk kita. Tapi betul, endorser juga ada 2. Ada endorser yang tidak berbayar kok. Endorser yang benar-benar setuju juga atau ingin mendukung UMKM ya. Biasanya mereka menyampaikannya ya di link bio-nya bahwa dia adalah endorser yang bisa membantu teman-teman para pelaku UMKM. Boleh dicoba dulu yang itu. Saya sih memang berharap kita bisa mengukur dulu. Ya, jangan sampai kita jor-joran dulu karena nggak semua loh yang udah kita bayar mahal itu menguntungkan buat digital marketing kita. Beberapa kasus yang saya temui justru yang nanya gitu, saya udah pakai endorser lumayan mahal, tapi ternyata nggak mempengaruhi apa-apa gitu loh terhadap penjualan kita. Nah, endorser di sini juga bisa yang selebgram beneran, orang yang terkenal gitu ya, atau non selebgram teman-teman. Jadi biasanya nggak harus orang-orang yang memang terkenal gitu, tapi orang yang mungkin malah punya kemampuan, ya, kemampuan untuk menginformasikan produk kita, ya. Jadi boleh dipilih juga selebgram misalnya kalau ini kan kita punya Ibu Novita ya, semoga Ibu Novita bersedia nih misalnya jadi endorser yang luar biasa buat Trenggalek gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya membantu gitu ya, membantu teman-teman juga untuk misalnya kirim produknya, lalu Bu Novita cobain dulu, lalu Bu Novita bilang, saya setuju atau ingin mencoba mempromosikan, bisa minta tolong Bu Novita untuk mengirimkan videonya, video selfie aja gitu, ngomong selfie 1,5 menit, lalu nanti teman-teman taruh di media sosial teman-teman. Yang paling penting memang kita harus punya kekreatifan ya, jadi akunnya ini harus kreatif, jangan feed semuanya, jangan foto doang, ada video tadi saya coba perlihatkan, ada permainan lewat games, secara interaktif itu kita lakukan di internet gitu ya, di akun kita. Banyak sekali permainan-permainan bisa dilakukan juga ya di situ. Jadi itu boleh dilakukan. Jadi tadi sekali lagi kalau masalah biaya, sebenarnya itu bisa kita mulai dari yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita cek dulu. Itu enaknya kalau di digital marketing. Saran saya beli dari ad promo, kalau mau ad promo yang paling murah ada dari sampai dulu tuh pernah 30.000, tapi sekarang saya lihat sudah nggak ada 50.000 ya. Minimum dengan mengeluarkan 50.000, Anda bisa dijanjikan untuk diposting produk Anda dan dipastikan dilihat oleh 100 orang dalam waktu 5 hari. Gitu ya. Nah, dalam 5 hari itu teman-teman nanti akan dapat laporannya ya, insight-nya tadi ya, berapa orang yang lihat, berapa orang yang ngasih komen dan sebagainya. Dan teman-teman nanti bisa lihat, oh berguna nggak sih ini? Kalau ternyata nggak ngefek ya udah, sebaiknya teman-teman coba cara yang lain gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga lagi Mbak Rani. Baik, baik. Terima kasih Bu Dini. Itu Jadi kira-kira memang ya. untuk biaya ads itu kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita juga ya. Betul, ya. Apalagi Dalam nanti kita bicara arti finansial ketika ya kita mungkin. bisa memberikan biaya ads atau mengalokasikan biaya ads-nya itu tinggi, nah berarti kita juga menjangkau orang lebih banyak Lebih gitu. banyak dan waktunya lebih lama biasanya. Betul sekali. Baik, ada satu pertanyaan dari peserta masterclass pada siang hari ini dari Kak Rena Trenggalek dari Trenggalek nih. Nah, pertanyaannya Bu Dini, dalam penggunaan hashtag yang sempurna, kira-kira tipsnya gimana ya Bu? Apa hashtag produk semua atau hashtag lainnya yang lagi populer atau ada pembagian hashtag gitu? Nah, Hashtag berarti. ya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Rani, ini Mbak Rena ya, Rani Rena ya. Jadi Iya. Mbak Rena di Trenggalek juga. Dalam penggunaan hashtag ini, keuntungan kita hashtag ini kita bisa lakukan sendiri dan kita bisa rubah setiap kita mau. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu takut menggunakan hashtag. Namun memang ada etikanya, kebayang kalau satu layar kita isinya hashtag semuanya kan enak ya teman-teman ya. Jadi untuk jumlah caption pengalaman saya dan dari teori kira-kira 10 sampai 20, tapi 20 juga udah kebanyakan. 10 deh. Cari 10 hashtag yang paling powerful. Nah, apakah hashtag ini harus tentang produk kita sendiri semuanya? Jelas enggak, tadi yang sudah saya sampaikan. Kita perlu naruh produk kita taruh brand kita di satu hashtag, brand kedua brand di hashtag pertama, lalu jenis produk kita di hashtag kedua, tapi tadi kita udah mengelompokkan kan ya, kita lihat nih calon-calon yang bakal beli produk kita itu hashtagnya apa aja gitu ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi tidak harus tentang produk kita semua. Kayak tadi ada yang jualan batik, dia taruh batiknya karena ini ciri khasnya adalah batik dengan model baju Korea ya. Jadi hanbok Korea gitu, hanbok batik, sebutnya hanbok batik, dia taruh di situ. Tiba-tiba di hashtag-nya ada tulisannya apa? Masih ingat? Drama Korea ya. Korea drama OST. Nah, itu dia berarti tidak langsung berhubungan dengan produknya,
tapi dia melihat orang-orang yang biasanya nonton Korea pasti tahu baju hanbok, pasti tahu gaya berpakaiannya orang-orang Korea. Nah, jadi dia memasukkan juga hashtag tersebut dengan harapan orang di kelompok-kelompok yang senang nonton Korea ini juga tertarik membeli baju yang bernuansa Korea gitu. Jadi Mbak Rena, dari 10 yang Mbak Rena taruh ini, semuanya tidak perlu produk kita, tapi kita perlu memasukkan jelas 1 atau 2. Lainnya adalah hal-hal yang relate. Tadi dilihat dari mana? Lihat di top post ya. Top post yang relate dengan produk kita. Yang sudah saya contohkan tadi ya. Semoga sih teman-teman udah sempat lihat tadi yang saya share. Jadi dilihat di sana. Mana yang paling top? Ya, cari yang top dan ada yang recent. Yang top itu dicek dan kita lihat tuh hashtag-hashtagnya di top itu, yang orang-orang yang kirim postingan di top itu, kita lihat dia pakai hashtagnya apa aja. Kita bisa ambil comot dari dia. Jadi di post itu kan banyak sekali ya topnya. Nah, yang di top-top itu ada 5 post, misalnya kita cekin dia pakai apa aja nih hashtag-hashtagnya. Kita ambil 1, kita ambil 2. Bahkan kalau perlu disimpan dulu gitu, kayak ada gudang hashtag teman-teman. Jadi teman-teman pas bikin konten gitu, nggak mikir lagi, aduh hashtagnya apa ya, nggak gitu lagi. Hashtagnya pilih dari yang sudah teman-teman siapkan tadi. Jadi ada persiapan gitu loh, ngelihat dari top-top post yang sudah ada tadi itu. Gitu ya kira-kira Mbak Rena ya. Jadi gunakan yang populer dan ada pembagian hashtagnya, itu betul sekali. Perlu dilakukan ya, melihat dari yang top ada di postnya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Dini. Bagaimana nih Kak Sama-sama. Rena dari Trenggalek? Sudah cukup jelas atau masih mau ada tambahan pertanyaan lagi nih dari Kak Rena? Monggo Kak Rena. Untuk Kakak Ana Maria juga, terima kasih materinya bisa di-share nggak? Bagus sekali materi dan paparannya. Pasti insya Allah saya sudah sampaikan ke Mbak Rani. Materinya sudah bisa di-share, saya minta malah memang di-share gitu ya. Supaya teman-teman nanti bisa baca lebih seksama lagi dan bisa dipraktekkan, karena menurut saya itu sudah sangat runtut ya. Cuman waktunya saja yang tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman nanti bisa ulik dengan mencobanya sendiri mengikuti yang sudah saya sampaikan di materi gitu ya, kira-kira. Insya Allah di-sharing Mbak, bisa. Baik, siap, terima kasih Ibu Dini. Nah, tentunya pasti para peserta juga penasaran nih untuk materi detailnya ya. Tentunya nanti kita juga bisa share di WhatsApp group untuk detail materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Tapi mumpung ada Bu Dini gitu ya, bisa Boleh. langsung gitu. Yuk ngobrol yuk teman-teman Ya betul. di sini. Apakah selama menjalankan bisnis, ketika kita berpromosi, ketika kita mengoperasikan sosial media kita ada kendala ataupun mungkin kurang ide gitu ya? Apakah cuman WhatsApp, status WhatsApp aja ya, atau cuman Instagram aja yang bisa dimaksimalkan? Tentunya masih banyak yang lainnya. Betul, ada Reels, ada TikTok bisnis yang bisa kita maksimalkan. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana kita menjual produk kita lewat website. Tentunya banyak sekali ya Bu Dini ya, yang kita bisa maksimalkan di digital marketing ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa juga yang sudah masuk ke e-commerce? Coba saya pengen tanya. Siapa yang sudah masuk ke e-commerce? Boleh di chat. Oh, ada Mbak Rena mau raise hand, Mbak Rani. Oh iya, baik, silakan Kak Rena Sambil bisa nunggu, untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Biasa, Silakan Kak Rena. Selamat siang Mbak Rena, salam kenal. Selamat siang juga Bu, salam kenal. Iya, jadi mau tanya, kalau di Instagram itu kan sering ada kayak pembeli PHP gitu loh Bu. Pembeli PHP ya, bukan cuman yang pacaran doang yang di PHP-in ya, beli juga di PHP-in. Iya, karena Baik Kak Rena. Kak Renanya nge-lag ya. Iya. Nah ini mungkin juga salah satu kendala di digital marketing ya Ibu ya. Ini salah satu kendala. Belum kuat ya. Betul, ini juga salah satu kendala. Tapi teman-teman kalau Instagram itu kan sangat low bandwidth ya. Jadi untuk posting itu sebenarnya tidak terlalu besar ya bandwidthnya. Jadi kalau untuk menggunakan apalagi WA ya, WA itu sangat murah, sangat mudah dan murah gitu. Dan tapi masalahnya kan kalau di WA kita tidak bisa memilih hanya yang bisa ada di akun WA kita saja yang kita bisa share gitu ya. Nah kalau di Instagram ini kan teman-teman tuh benar-benar bisa melihat tadi melalui ad promo tuh teman-teman bisa mengukur dan bisa langsung juga mencari
mau dieksposurnya mau di daerah mana gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa memudahkan untuk mencari potensi-potensi pasar yang teman-teman pengen gitu. Apakah Mbak Rena sudah kembali? Sudah sembuh belum internetnya atau masih susah ya di hubungin? Saya pengen tahu teman-teman tadi siapa sih yang sudah nge-link ke e-commerce? Nah, ada yang sudah punya Shopee akun di sini? Shopee kek atau Tokopedia. Tokopedia dan Shopee adalah 2 akun paling besar sampai saat ini marketplace terbesar di Indonesia ya. Dan rasa-rasanya itu juga membantu kita sebenarnya dalam membuat digital marketing. Jadi saya bilang kalau bicara digital marketing itu sangat luas. Saya kalau ngasih pelatihan itu 3 sampai 5 hari malah ya untuk benar-benar memahami paling tidak 3. Biasanya itu tadi yang Mbak Rani udah sampaikan di website, lalu kita cari di media sosial satu ya, mungkin Instagram yang kita masih sering gunakan. Lalu juga kita akan coba masuk di pasar e-commerce. Nanti kita belajar gimana caranya membuat akun di e-commerce, membuat postingan gitu sebagainya. Nah, itu biasanya ketiga ini. Kenapa teman-teman diperlukan? Karena memang dunia digital marketing ini tadi yang merambahnya banyak sekali. Orang tuh banyak sekali yang masuk karena melihat perkembangannya yang luar biasa ini. Dan kalau dibandingkan dengan bikin di pasar kita nyewa toko, ya jelas lebih murah kalau kita nyewa toko secara virtual, gitu ya, lewat marketplace tadi ya. Kita punya toko loh di mana? Di Shopee. Ya, sehingga yang kita taruh itu bukan barang kita, tapi cukup foto-fotonya aja. Nah, di Shopee ini juga menariknya dia adalah menjadi perantara sehingga kita juga tidak akan kena PHP tadi ya. Kalau mungkin nggak tahu nih saya belum bisa membaca benar-benar pertanyaannya Mbak Rena. Tapi salah satunya bila di PHP-in, teman-teman ya, di PHP-in di sini artinya apa? Dia seperti berniat membeli gitu ya. Nanya dari A sampai Z, intens bertanya, intens menghubungi gitu ya. Tapi teman-teman memang harus benar-benar aware, betul. Di dunia digital ini banyak orang pinter bermain digital, tapi banyak lagi juga yang lebih pinter lagi dalam menipu gitu ya. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi itu ada kemungkinannya. Jadi kita juga harus melihat ini. Kalau di dunia e-commerce ya, itu untungnya ada pihak ketiga, ada pihak Shopee yang menjadi perantara sekaligus polisi ya, bisa dikatakan polisinya lah, yang melihat atau mendetek bila ada akun-akun, bila ada yang tidak benar. Jadi misalnya kalau teman-teman sebagai pembeli, teman-teman juga bisa ngelihat kalau ada satu akun yang tidak disarankan oleh Shopee. Tapi ada akun yang sudah dikasih bintang bagus oleh Shopee, itu menjadi acuan buat kita membeli ya. Seperti tokonya udah direkomendasikan gitu loh oleh Shopee ya. Atau tadi kita sebagai penjual kita juga bisa ngelihat nih ya, pembeli seperti apa ya. Ada pembeli-pembeli yang akan di blacklist oleh Shopee karena pernah melakukan kesalahan. Di sini kesalahannya juga bisa jadi secara kriminal atau enggak, tapi ada beberapa kesalahan yang dilakukan ya, misalnya membatalkan pembelian berulang-ulang gitu ya, kayak di PHP-in gitu. Itu bisa juga terjadi dan bisa dibantu atau ada pihak ketiga yang membuat kita bisa mengurangi lah, meminimalisir kemungkinan adanya penipuan-penipuan atau PHP tadi. Mbak Rena tuh udah balik lagi. Mbak Rena jadi PHP-in aku deh Mbak Rena. Baik, silakan Kak Rena, tadi sempat ini ya kendala jaringan begitu. Silakan disampaikan Kak Rena. Sinyalnya nggak kompromi, Bu, maaf ya. Betul, iya sama Mbak di sini Soalnya juga. mau hujan, iya. Iya Bu, jadi itu loh, usaha saya kan sandal hotel. Nah, hotel ya Mbak ya? Sorry. Sandal hotel. Apa itu Mbak produk? Produk sandal hotel. Oh sandal, ya Allah maaf, yes, oke. Oh Mbak memprovide sandal hotel ya, oke. Iya, nah tempat penjualan yang pas itu apa ya Bu? Maksud saya itu tempat penjualannya itu apakah di Instagram atau WhatsApp atau di YouTube atau di TikTok atau di web, yang itu apa gitu Bu yang bisa meyakinkan para supervisor hotel gitu? Mau pencerahannya gimana? Makasih. Baiklah, keren ya sandal hotel ya Mbak. Semoga sih walaupun sekarang sedang pandemi, tapi sebenarnya dunia pariwisata udah mulai menggeliat lagi. Jadi salah satunya mungkin perhotelan sudah mulai kembali baik ya, harapan saya demikian ya. Ya sandal hotel kan jadinya secondary things ya Mbak ya. Jadi Mbak nggak langsung jualan ke pelanggan gitu ya. Kita sebut dengan B2B, itu biasanya business to business. Jadi bukan business to customer. Mbak nggak jualan langsung ke customer, Mbak jualannya business to business. Ada 2 cara Mbak kalau dalam melakukan bisnis to bisnis. Yang pertama Mbak memang harus lihat dulu pasarnya itu siapa. Siapa sih di sini yang pengambil keputusannya. Tadi misalnya manajer hotel.
Ya, berarti Mbak harus mengikuti atau membuat sebuah website menurut saya. Karena kalau B2B itu susah langsung dihubungkan dengan customer. Sayang kalau cuma pakai Instagram. Tapi Instagram tetap diperlukan, link ke Instagram tetap perlu ada karena perlu untuk membangun awareness saja, membangun kesadaran. Orang di Instagram hanya melihat bahwa oh ada loh yang jualan ini, dan Mbak perlu pastikan seriusnya adalah lewat link tadi. Nah, kalau nggak ke website, ke e-commerce tadi, Mbak. Jadi kalau website keuntungannya apa, Mbak? Kalau buat perusahaan-perusahaan berbadan hukum, ketika belinya ke website, itu dia akan merasa aman. Ya, karena Mbak berarti punya perusahaan yang jelas gitu. Untuk membuat website ini Mbak punya domain dan sebagainya. Tapi juga mereka perlu kecepatan. Sehingga mereka bisa ngelihat itu adanya di mana, di e-commerce. Misalnya Mbak taruh di Shopee juga. Gitu. Ketika Shopee itu Mbak bisa lewat mana Instagramnya di-linkkan ke Shopee gitu. Jadi ntar Mbak bikin WA yang langsung terhubung ke akun Shopee Mbak Rena, sehingga ketika orang tertarik dia bisa ngeklik langsung. Nah, di e-commerce inilah Windows shoppingnya untuk ngelihat-lihat nih bentuk-bentuknya seperti apa, supaya untuk mempercepat, ingat tujuan kita tadi apa, masih ingat cara melakukan penjualan itu tujuannya apa, membuat masalah, memberikan solusi, dan akhirnya membuat orang mengambil tindakan kan ya. Oke, MST. Nah, kita munculkan nih solusi-solusi tadi, dan yang paling penting harus di-grade. Di saat sekarang Mbak, persaingan memang semakin kuat di dunia digital marketing. Penelitian 2 tahun lalu bilang orang ngambil keputusan itu 1 menit. Sekarang itu udah tinggal 13 detik. Bayangin. Ketika buka Instagram, muncul pop-up produk Mbak. Contoh nih ya, ternyata yang dijadikan contoh nih produk-produk buat langsing ya. Ini menarik sekali, ini sebuah penelitian yang saya coba share ya. Jadi penelitian orang tuh masih selalu percaya bahwa untuk langsing itu kan sebenarnya harusnya usaha ya, mau olahraga dan mau mengurangi makan. Tapi orang tuh masih tetap ketipu terus bahwa ada cara langsing sangat cepat. Cukup minum obat pelangsing gitu ya. Nah, ini sedang dicobain obat pelangsing yang membuat orang mau, padahal udah tahu nih, udah banyak yang skeptis dengan obat pelangsing. Ketika itu muncul di Instagram, dulu tuh orang masih punya waktu 1 menit loh. 1 menit masih pengen ngeliat, pengen baca, terus nanti silakan kalau mau order atau scroll up gitu ya, dilihat lagi tuh. Nanti orang akan masuk ke dalamnya. Tapi sekarang orang cuma perlu waktu 13 detik, Mbak. 13 detik itu kita tidak membuat orang mau masuk, mengambil tindakan, kita udah hilang kesempatan. Bayangkan ya di era digital marketing seperti ini. Apalagi kalau produk Mbak adalah produk untuk anak-anak atau Gen Z. Ya. Nah, kalau untuk produk yang seperti Mbak bilang, ini memang produknya sangat spesifik ya, jadi tidak dijual kepada pasar secara umum. Jadi harapan saya Mbak bisa lebih meyakinkan para pengambil keputusan biasanya dari perusahaan-perusahaan, karena ini adalah business to business, bukan business to customer tadi yang saya bilang ya, B2B. B2B itu biasanya memang mainnya di e-commerce yang partai besar, jadi Mbak nanti di e-commerce-nya ngambil Shopee, di Shopee itu Mbak bisa bikin 2 akun untuk pembeli cicilan, pembeli eceran, atau pembeli partai besar namanya. Nah, Mbak ngambil yang pembeli partai besar. Jadi sehingga nanti orang-orang yang memang tujuannya lah untuk membeli secara banyak, kan nggak mungkin ya beli sendal hotel cuma 1 gitu ya. Pasti dia beli, dan Mbak harus pintar membuat paket-paket gitu loh. Kalau ini sih masalah marketingnya, paket yang menarik buat mereka itu seperti apa, supaya men-trigger mereka untuk membeli dalam jumlah yang cukup besar, sehingga Mbak sudah bisa mengambil keputusan dari 1 kali pembelian lewat digital marketing gitu ya. Nah, ini Mbak Uci, wah Mbak Uci luar biasa ya, udah punya Deucik ini artinya di Shopee ya. Coba nanti saya pengen lihat nih Deucik ya, dia udah punya akun di Shopee dan akun bisnis media sosialnya dikelola oleh tim. Wow, luar biasa. Hami.kreatif. Nah, ini contoh profesional. Wah, menarik sekali. Sukses ya Mbak Ucik ya. Berarti Mbak Ucik sudah sangat profesional menjalankan digital marketing. Malah saya pengen nanya, Mbak Ucik sejauh ini sudah efektif atau belum? Mbak Ucik boleh, kita masih punya waktu Mbak Rena, Mbak Rani, sorry. Iya, Mbak masih Rena udah cukup ada ya Mbak Rena? waktu 5 menit lagi Ibu untuk sesi pertama ini. Baik, 5 Silakan menit. Ibu Uci, itu salah satu Bisa share juga nih, Bu Ucik. juga. Bu Dini, Oh. mungkin Bu Uci juga bisa open cam atau open mic ya.
Aduh, harapannya bisa datang ke Trenggalek nih. Aku seneng banget buat UMKM yang sudah sangat profesional seperti ini. Dan sebenarnya mungkin Bu Ucik bisa memberikan sharing juga ya, sharing pengalaman sebenarnya di sini. Sudah menggunakan dikelola secara serius, sudah punya akun bisnis, sudah punya Shopee juga, dan sudah punya tim kreatif ya, namanya hami.kreatif. Nah, dan hasilnya sangat memuaskan, kata Mbak Bu Ucik. Wah, di sini artinya cuannya gede ya, termasuk ya meningkatkan income nih artinya kalau memuaskan di sini. Semoga sukses terus ya Bu Ucik ya. Nah, kejahatan sosial media sekarang lagi meluas. Bagaimana caranya tips mengetahui kejahatan cyber tersebut? Wah, ini pertanyaannya berat. Betul sekali, Mbak Ana, banyak sekali orang pinter, tadi saya bilang di internet, tapi lebih banyak lagi orang yang pinter untuk bertujuan negatif gitu ya. Tapi sekarang dengan waktu yang sangat singkat, saran saya begini Mbak. Mbak harus bikin akun berlapis. Jadi yang pertama, password Mbak itu harus dalam 1 kali 3 bulan itu harus diganti. Itu yang paling utama dulu, yang bisa kita lakukan sebagai preventif ya, karena jangan sampai kalau kita punya akun Shopee gitu ya, atau akun Instagram bisnis ini yang berbahaya, kita bisa di akun kita dimasukin gitu, dan itu bisa berbahaya sebenarnya untuk bisnis kita. Ya, oleh karena itu pastikan Mbak memiliki akun yang diganti secara berkala, dan akunnya ini secara berkala itu jangan mudah sekali dikenali ya. Misalnya nama akunnya tadi Ucik ya, jangan sampai nanti passwordnya juga Ucik 2022 gitu ya, atau The Ucik gitu ya. Itu sungguh mudah untuk di trace ya, dan sangat mudah untuk di apa ya namanya, untuk di kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bikin akun yang kalau paling aman itu mengandung tulisan, kata-kata, huruf, tapi juga mengandung angka ya, dan mengandung tanda yang lain, tanda apostrof, tanda tagar gitu ya. Jadi jangan semuanya tulisan, jangan semuanya angka. Karena kalau nominal dan ordinal itu bisa mudah sekali di-trace. Jadi gabungkan. Jadi misalnya DUCIK di sini misalnya UCHI 220, lalu ditambahkan tanda pagar di atasnya, tanda tagar ya. Itu misalnya menjadi password kita. Jadi password jangan terlalu mudah untuk dilihat atau bisa di-trace oleh orang. Karena ada satu software yang sebenarnya ketika kita memasukkan akun itu di beberapa tempat ya, terutama kalau kita masukin di tempat umum, hati-hati kalau kita pakai wifi ya, wifi di tempat umum tuh jangan seneng. Kalau dikasih wifi di tempat umum tuh justru harus berhati-hati ya, kalau saya nggak terlalu suka pakai wifi di tempat umum. Karena wifi di tempat umum tuh bisa diambil datanya, dan ketika kita memasukkan password, dia bisa ngelihat password kita apa. Ini bahaya sekali ya. Jadi sebaiknya sih gunakan tadi password yang beraneka ragam, bentuknya jangan cuma mengandalkan nama atau angka saja, tapi benar-benar gabungan dari keduanya. Lalu yang kedua, jangan sering menggunakan wifi di tempat umum. Ya, ini masih yang sangat umum sih sebenarnya, dan sering merubah-rubah ya gitu ya. Betul. Oke, next Zoom insya Allah saya akan sharing-sharing. Terima kasih Mbak Ucik, hati-hati di jalan ya, sukses ya buat usahanya. Baik. Kira-kira demikian ya Bu. Siapa tadi Mbak Ana ya? Iya, Bu Ana Mariani. Jadi memang untuk menjaga sosial media kita biar tidak disalahgunakan oleh orang lain, Betul. upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti secara berkala untuk passwordnya gitu. Nah, Aduh, ini masih banyak pertanyaan ini Mbak. waktunya masih tinggal sedikit lagi. Aduh, sayang banget. Sedikit Mbak Nunuk, apakah saya perlu mencantumkan harga? Tadi saya bilang di konten itu jangan cuma satu ya. Ada waktunya ngasih harga, ada waktunya kasih orang untuk masuk atau bikin orang mengira-ngira, berteka-teki ya. Jadi jangan langsung disampaikan, tapi ada juga perlu sekali-kali kapan? Ketika menjelang, misalnya mau menjelang Lebaran. Membuat orang cepat, dia lagi uang banyak, orang tuh perlu cepat untuk belanja, itu Mbak boleh taruh tuh harganya. Diskon 50% dari harga 100.000, orang langsung tahu 50.000. Tapi ada kalanya juga Mbak nggak perlu ngasih konten ada harganya. Bila harganya bervariasi ya, Mbak bisa taruh. Pada umumnya harga yang jelas atau harga itu masuk akal akan membantu orang mempercepat mengambil action. Jadi angka di sini sangat penting. 50%, 20% harga barangnya, itu akan mempermudah kita. Tapi boleh juga sekali-kali yang Mbak harapkan kan untuk menaikkan promosi. Jadi kalau barangnya masih baru, untuk meningkatkan keinginan orang buat tahu, jangan langsung ditaruh dulu harganya. Nanti saya DM ya Mbak, gitu ya, berapa harganya. Itu sebenarnya untuk apa? Kita lagi mengambil, melihat siapa aja sih orang-orang yang tertarik. Kita lagi mengambil data-data orang tersebut. Jadi jangan langsung ditaruh di
feed ataupun di IG story kita harganya berapa. Kalau barang itu masih baru untuk menaikkan rasa penasaran orang. Tapi bila barangnya sudah stabil dan sudah mendekati harga untuk segera dijual, misalnya ingin cepat-cepat action, maka Mbak perlu meletakkan harga karena angka itu membantu mempercepat orang mengambil keputusan, gitu ya. Boleh satu lagi Mbak, masih boleh Mbak Rani? Mbak Suci? Ya, baik. Ada waktu 2 menit Ibu untuk menjawab pertanyaan yang dari Ibu Suci. Mbak Suci, wah sudah tergabung di marketplace, banyak sekali ini ya, saya nggak usah sebutkan lagi. Namun penjualannya masih kurang, betul. Di sini ada 2 hal kemungkinannya Mbak. Berarti memang produk Mbak bukan produk yang cocok ya. Jadi kita perlu tahu tadi audiens kita. Pertama pahami dulu siapa audiens kita. Ya. Kalau untuk teman-teman jualan Gen Z itu marketplace sangat-sangat kepake. Marketplace itu adalah hariannya orang-orang yang anak-anak Gen Z, anak-anak remaja itu udah sangat familiar dengan marketplace ya. Jadi dia beli apa itu sebaiknya lewat marketplace. Tapi kalau produk Mbak adalah produk yang tidak langsung berhubungan dengan Gen Z misalnya gitu ya, maka Mbak bisa tadi saya bilang masuk ke website dan Mbak melingkannya. Ingat, website tidak bisa berdiri sendiri. Kerugiannya website, kekurangannya website adalah dia bagusnya website itu sangat kredibel. Kalau orang punya website, perusahaan-perusahaan akan mencari produk-produk yang ada di websitenya, punya website. Website itu seperti rumah kita yang kita siarkan atau kita perlihatkan pada orang. Tapi kekurangannya apa? Dia tidak update. Ya, Anda nggak mungkin ganti konten tiap jam. Beda dengan kalau Anda di IG atau di e-commerce gitu ya. Di e-commerce Anda bisa ganti konten per 3 jam per hari itu bisa ganti konten. Memperbaiki, mengedit bisa. Jadi boleh, saya belum tahu juga produk Mbak apa sebenarnya, tapi yang paling penting 2 hal ini Mbak. Lihat dulu siapa sih audiens Mbak, sehingga Mbak harus tahu dulu di mana dia bermain, di mana dia sering melakukan pembelian. Lalu yang kedua tadi, kalau mau masuk ke yang lain, linkkan. Kata kuncinya tidak ada satu sosial media yang powerful. Itu harus diintegrasikan, harus dilinkkan. Jadi paling enggak Mbak punya Instagram, Instagramnya dihubungkan dengan e-commerce, dan Mbak bisa bermain juga di WA. Biasanya 3 hal ini harus aktif secara bersamaan supaya kita bisa nge-grab. Ada yang masuk ke WA untuk nanya-nanya, tapi jarang ada yang beli lewat WA. Ya, tapi kalau orang masuk ke IG agak berat, dia akan bertanya lewat WA dulu. Nah, ketika di WA dia sudah bertanya, kita arahkan dia untuk melihat produk-produknya. Mbak bisa lihat di IG saya, bisa lihat di e-commerce saya. Dan Anda berikan langsung linknya, sehingga mereka tidak perlu cari-cari lagi, langsung otomatis linkkan dengan IG kita dan dengan marketplace kita. Sehingga mereka mendapatkan gambaran yang umum secara cepat, tapi gambaran yang spesifik juga secara mudah, dan dia segera mengambil keputusan tadi. Baik. Harapannya ingat ya, harapannya sampai kepada action. Karena kalau nggak sampai action baru memberikan masalah dan solusi, berarti kita belum bisa berhasil meraih income yang lebih cepat, dan digital marketing membutuhkan action yang cepat di dalamnya. Gitu kira-kira Mbak Rani. Baik, terima kasih Ibu Dini. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Dini. Terima kasih Mbak Rani. Baik, terima kasih Ibu Dini yang telah menjelaskan banyak sekali ya pada sesi pertama kita pada siang hari ini. Tentunya sangat bermanfaat bahwa digital marketing ketika kita maksimalkan gitu ya, dan kita konsisten. Nah, itu adalah kuncinya. Oh iya, terima kasih nih Mbak Rani mengingatkan. Konsistensi juga penting ya. Maksimal dan konsisten. Jadi ketika kita ingin mengupload atau mengelola sosial media, itu konsistenan itu juga sangat penting sekali. Karena kalau misalkan kita tidak update, maka calon pelanggan kita juga bisa mencari informasi yang lain mungkin ya yang akan diupdate gitu. Apalagi tentang fashion ataupun mungkin barang-barang yang cepat pergantian modelnya gitu. Baik, sebelum kita close untuk sesi pertama, mungkin ada closing statement dari Ibu Dini? Ya, terima kasih Mbak Rani. Digital marketing membutuhkan action yang cepat. Dan itu juga lah yang akan membuat kita bisa sukses di dunia digital marketing. Tapi cepat saja tidak cukup, tapi perlu dengan konsisten. Konsisten, cepat, dan terintegrasi menjadi kata kunci keberhasilan sukses di digital marketing. Baik, terima kasih. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Dini. Dan luar biasa sekali Ibu Dini. Pada siang hari ini sepertinya tidak cukup satu sesi sebenarnya ya kalau membahas digital marketing ya. Betul banget nih.
Iya, Ini karena kode keras pasti Mbak Rani biar diundang lagi gitu kan ya. baik, siap. Bisa datang langsung ke Jawa Timur juga Iya, Ibu, harapannya saya bisa ke Trenggalek. persilahkan ya. Nanti kita bisa ke Kediri, kita bisa ke Oh, Surabaya, kita main ke waduh, udah nggak UMKM sabar ya. Malang ya. Betul. Karena ini pesertanya memang luar biasa sekali Ibu, dari berbagai kota kabupaten di Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah juga, ada dari Bali gitu ya, dan masih berbagai macam daerah lainnya. Baik, mungkin untuk sesi pertama bisa kita akhiri ya tentang digital marketing. Bagaimana cara memaksimalkan income kita. Bisa memaksimalkan social media, website ataupun mungkin marketplace gitu ya. Dan bagaimana kita konsisten menjaga cara kita berpromosi tersebut. Baik, untuk sesi pertama kita akan foto bersama. Bapak Ibu saya persilakan untuk bisa open cam. Kita akan foto bersama dengan Ibu Dini Salmia Fitrah Ali. Silakan Bapak Ibu bisa kita open cam dan berikan senyuman terbaik untuk siang hari ini. Karena setelah ini Bu Dini kita akan umumkan peserta terbaik di minggu pertama hingga minggu kelima yang akan menerima hadiah Bu Dini. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Betul. Silakan kita akan foto bersama. Akan saya pandu untuk foto pertama, kita tersenyum terlebih dahulu, berikan senyuman yang paling tulus dari hati. Baik, akan kita mulai. 1, 2, 3. Baik. Sudah Kak Operator? Baik. Selanjutnya kita akan membentuk huruf U di tangan kita, U perintis ya. U perintis gitu ya. Baik, kita persiapan. Gaya yang paling meriah. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya, terima kasih Ibu Dini yang telah meluangkan waktu siang harinya yang sangat luar biasa di hari Jumat ini ya Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya tidak hanya cuma didengarkan saja tapi dipraktekkan. Nah itu yang paling penting ya, karena dengan kita mulai mempraktekkan kita nanti bisa tahu evaluasi apa saja kira-kira dari sosial media kita. Nanti juga bisa kontakkan dengan Ibu Dini, boleh saya bantu nanti untuk share nomor WA-nya supaya nanti ketika Bapak Ibu peserta membutuhkan ide ataupun berkonsultasi, nah boleh banget nanti dengan Bu Dini. Senang hati Mbak ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dini. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan berlanjut ke sesi kedua. Sekali lagi terima kasih Ibu Dini, salam sehat. Salam sehat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini untuk sesi pertamanya.